Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil tetap menikmati hidangan sego macan khasnya Teras Dakwah, mungkin di Indonesia cuma di sini ada sego macan medeni. Kita simak obrolan kita simak kisah-kisahnya, kisah suksesnya, bagaimana guru saya ini, Mas Andrian Jati, membangun usahanya mulai dari Gubuk Resto, mulai The Ayam Crispy atau DAC dan PT Jati Putra, dan bagaimana kiprah usahanya terhadap kemanfaatan untuk dakwah, untuk agama, serta untuk masyarakat secara luas. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mas Guru saya, Mas Andrian Jati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat ya guys. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama terima kasih saya ucapkan kepada TD yang sudah memaksa saya ke sini dengan segala daya tipu muslihatnya. Ceritanya ini diadu saya, diapusi Mas Elias ya. Ceritanya saya kan suruh ngancani sahabat saya ini Gus Fathan sama Pak Kaji ini. Ngancani wae Kang, malah kon cerita gitu loh. Teman-teman di sini saya sebetulnya bingung mau cerita dari mana prinsipnya, tapi mungkin untuk sebagai prolog di awal bahwasanya perkenalan dulu, nama saya Andrian Jati Prasetyo, sebagai pemilik Gubuk Resto dan The Ayam Crispy. Terus dulu kalau mungkin yang usia-usia 25-an mungkin kenal angkringan Mbah Darso, itu juga dulu saya juga yang mulai. Mungkin teman-teman TD yang awal mungkin sering ke sana dulu awal-awalnya. Iya. Prinsipnya gini teman-teman, saya cerita saya bahwasanya saya mulai mengenal bisnis itu dari usia SMP. Saya punya prinsip bahwasanya setiap manusia lahir itu pasti ahli marketing, intinya itu. Kenapa seperti itu? Coba dibayangkan adik jenengan atau yang udah punya anak jenengan, gimana dia caranya merengek, merayu kita, menso nuruti keinginannya gitu loh. Yang pada akhirnya kita dipaksa mengatakan, ya wes ngotak tuh kok, yang penting menang aja nangis. Itu marketing soalnya. Itu takdir kita sebagai manusia sebetulnya. Bahwasanya memang kita ahli marketing, ahli berjualan. Apapun itu teorinya, basically kita udah seperti itu. Bayi menangis kan untuk meminta sesuatu yang memang harus dituruti orang tuanya. Itu basically. Yang kedua adalah saya sangat percaya sekali bahwasanya Allah menakdirkan kita sangat kaya. Tidak mungkin Allah membuat besok miskin, enggak. Itu sangat-sangat mustahil. Besok masuk neraka, enggak seperti itu. Tapi gimana caranya kita memperoleh kekayaan itu, dan kekayaan itu setiap manusia akan pasti kan berbeda-beda. 1 juta untuk saya dan 10 juta untuk orang lain juga akan berbeda. Jadi gimana tinggal kita menempatkan posisinya. Oke, itu prolog mindset saya dari awal. Mindset yang kedua adalah roda itu tidak berputar menurut saya gitu loh. Biasanya pada saat roda di atas, ya gimana caranya di atas? Ya jangan diputar, digantung saja. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Kenapa? Karena saya orang yang tidak mudah langsung ngedrop, langsung down. Saya orang yang pengen mencoba semuanya, tapi jangan ditiru ya. Karena prinsip saya adalah selama orang membutuhkan sesuatu, apapun tak usahakan. Yang penting halal, tidak mencuri gitu loh. Itu prolog mindset saya. Jadi gini cerita awalnya bahwasanya di usia SMP itu saya dikasih uang saku sama orang tua saya. Mulai SD itu Rp1.000 untuk 1 bulan, tidak boleh meminta lagi. SMP itu Rp10.000 untuk 1 bulan dan tidak boleh meminta lagi. SMA Rp100.000 1 bulan, itu untuk semuanya. Makan, jajan di sekolah,
Dulu saya musik kan, rental studio, beli buku, semua di situ. Tidak boleh meminta lagi. Yang basically bahwasanya orang tua saya mampu untuk memenuhinya. Tapi memang saya diajarkan untuk mengatur keuangan. Nangis ya, sedih ya gitu loh. Akhirnya dengan skema itu membuat saya di usia SMP mulai berpikir gimana caranya mencari uang untuk memenuhi keinginan saya tentunya. Saya SMP itu masih ingat dikasih, kan saya punya om di Jakarta itu sering oleh-oleh saya jam, pakaian, tas dari pasar ular kalau dulu. Oleh-oleh sampai di Jogja, tak pakai, tak bawa ke Malioboro, tak jual. Tak kumpulin terus. Tas juga, sepatu iya, tak tabung terus ini seperti itu. Yang pada akhirnya di usia mau lulus SMP itu ketahuan sama orang tua. Ya disengeni, sak kayange. Apa ya ibumu tuh kurang kayak duit. Dulu ceritanya gitu. Saya mau ngomong, nah mau 10.000 sesasin tuh apa gitu. Kan nggak boleh minta lagi. Bukan apa-apa karena kadang-kadang saya ke SMP itu berangkat saya di SMP 9 ya. Kadang-kadang diantar, kadang-kadang sepeda, kadang-kadang dibonceng. Karena memang basically orang tua mengajarkan seperti itu. Bahwasanya saya seorang lelaki harus bisa mengusahakan sendiri karena kita adalah pemimpin dari keluarga. Tidak boleh menggantungkan sama orang lain. Yang saat itu memang ya sedih, ya nangis macam-macam lah. Rasa kaya wong ora duwe gitu loh. Pada saat itu. SMA uang 100.000 sebulan itu sangat berat. Karena kenapa? Walaupun bensin pada saat itu murah ya. Sekitar 750 sampai 100.500 rupiah per liter, belum makannya, belum beli buku, belum itu ke studio dan lain-lain. Ya mumet, ya pecah gitu loh pada saat itu. Akhirnya usia SMA, kalau teman-teman mungkin kenal Mas Sabtu Ari, dia mulai dari jualan kaos dan stiker, ikut di Tawon kalau nggak salah, saya lupa. Saya mulai pada saat itu maklar bimbingan les. Dulu ada bimbingan les di Jogja, di UGM itu, yang tidak usah saya sebutkan namanya. Saya les di sana dengan biaya dari orang tua tentunya. Tapi saya nembusi, Pak, kalau saya bisa ngajak teman-teman ke sini, saya dikasih berapa? Pokoknya 15.000 mas per kepala. Dari bimbingan itu saya dapat sebulan kurang lebih 600.000. Jadi prinsipnya adalah saya sudah mulai berusaha kenal dunia usaha sejak usia SMP. Menginjak kuliah, karena memang kuliah itu juga masih sama, saya juga masih 100.000 kuliah. Saya mulai mengenal namanya dunia komputer pada saat itu, sekitar 99-2000. Akhirnya karena teman-teman di era itu dunia komputer masih sangat-sangat awam, dan saya mulai kenal WS, Lotus, DOS itu dari usia saya SMA kelas 2 kalau nggak salah. Akhirnya saya di situ belajar beli buku tentang cara menginstal Windows 97 pada saat itu. Dan lucunya pada saat itu saya orang bukan dari jurusan komputer, diminta install di teman-teman yang kuliah di AKKOM pada saat itu. Saya meminta bayaran sekali install 500.000 plus install software-softwarenya yang semua bajakan. Ya dosa, iya. Tapi memang harus seperti itu. Karena pada saat itu dunia komputer sangat-sangat disegani pada saat itu. Setelah itu saya menginjak ke perakitan. Perakitan saya cuma modal omong ke teman-teman yang jual komputer. Dulu ada di ASC, ada di Dinamik Komputer di Janti itu. Saya ke sana modal omongan, ngomong sama teman saya yang punya itu, Mas aku nak ngerakit dewi, tolong diajari. Mau tak dolke komisiku piro. Zaman dulu itu 99 sampai 2000 saya per unit bisa dapat 2,5 juta plus garansi seumur hidup servis, tinggal saya mati sih. Jaminan saya dulu seperti itu. Dan memang pada saya itu kesannya kayak wong minter dewi gitu loh. Saya sebulan bisa jual kurang lebih 5 sampai 6 unit komputer yang ngerakitan sendiri, yang mbiyen itu ya karena merasa pinter dewi, orang teman-teman AKKOM pada saat itu nginstalnya ke saya soalnya. Ya karena terpaksa harus belajar. Saya bukan orang yang pinter, saya sobone neng Gramedia pada saat itu. Bicara install, semua belajar otodidak. Dengan maksud apa? Bukan apa-apa, karena saya punya hasrat bahwasanya saya bisa memenuhi apa yang saya inginkan pada saat itu. Bicaranya saya beli gitar sendiri,
bicaranya saya bisa dandani motor yang zaman trek-trekan itu, mungkin itu saja, tidak meminta ke orang tua. Dan murni orang tua tidak pernah mengasih. Nanti bisa tanya bapak saya, almarhum sih, ibu saya yang masih hidup. Saya tanya, memang kronologisnya seperti itu. Menginjak mau selesai kuliah, saya bingung karena almarhum bapak saya itu meminta saya jangan jadi pegawai negeri dan jangan ikut orang. Mumet itu pada saat itu. Dan tabungan saya pada saat itu dari sejak saya mulai nabung sejak SMA sampai lulus kuliah, tabungan murni dari jualan, memang bukan dari orang tua. Alhamdulillah ada uang 25 juta. Itu saya masih kuliah semester 4, 5 lah, saya lupa. 25 juta memang pada saat itu nilainya sangat-sangat tinggi. Dan itu tabungan yang saya tabung sejak saya mulai jualan. Karena SMA pun saya juga jualan tas, saya kulak dari Tasik, tas-tas model tas bola itu yang serempang itu, saya kulak 50.000, tak jual 150. Saya buka astan yang sekaten. Kayak ngedan kayak ukuran duit loh, melaku astan. Ya itu memang pengalaman ya, karena kalau berhubungan dengan bisnis atau kesuksesan itu bukan masalah soal kaya atau tidaknya, tapi pengalaman yang didapat. Intinya itu. Jadi pada saat itu ada 25 juta, akhirnya saya memberanikan ke almarhum bapak saya ingin buka warung ikan, dulu namanya warung gubuk. Ditanya sama bapak saya, nanti duit piro? Selawi yuto pak, orang tuh apa ora iso. Itu tulis sama bapak saya. Akhirnya saya ngumpulin sama teman-teman, ada orang Kalimantan, orang Lampung, orang Palembang, semua kita kumpul. Urun-urunan ada uang total 110-an juta pada saat itu. Dan teman-teman saya ini murni teman-teman bukan yang basically orang kaya, yang memang kita alhamdulillah karena saya bertemu dengan teman-teman yang semua pengen belajar usaha pada saat itu, ya udah nyelengi di dewe, kita tabungan ada 100-an juta, saya lupa detailnya, saya lupa sih, kurang lebih seperti itu. Dan bapak saya tahu, akhirnya tidak boleh, akhirnya bapak saya memutuskan, nanya mau jualan apa, jualan ikan bakar, lahannya apa, lahannya nyewa. Oke, duitmu piro? Selawi yuto. Ya wes gini, selawi yuto untuk bapak tak bangun ke rasa gobang, kau nyicil neng bapak. Bisa nyicil. Jadi memang tanpa bank, dan saya nyicil per bulan mulai 2003 Agustus itu per bulan 2,5 juta. Basically seperti itu. Dan itu kalau saya nggak nyicil, saya sempat mau, dan pada di bulan ke-6 nggak bisa ngasur itu, bapak saya wes marah-marah. Ya saya mengharap mau di Jakarta pada saat itu. Wes putus asa karena tidak berkembang, karena gubuk di awal itu alhamdulillah belum pernah rugi, tapi laba paling banter hanya 50.000 dari 2003 sampai 2004. Sasi 50.000 karena saya pertama yang masak juga saya ajarin yang Gramedia. Dulu belum ada internet yang kayak gini. Yang Gramedia mau coba buku masakan, buku ikan, sampai saya trial error di rumah. Yang dapur ibu itu sampai kumuh, dapure semua saya belajar semua masaknya. Sampai akhirnya tahu gimana cara memasak ikan yang benar, gimana menghilangi bau amis, semuanya. Sampai sekarang alhamdulillah bisa masak. Mau masak apapun itu iso. Atau sombong, tapi memang karena saya harus sombong karena memang pengalaman itu saya cari dari saya belajar. Bukan sekolah sing harganya mahal, tapi memang saya niat untuk bicara ini soal masak gitu loh. Nah di dunia sekarang kan mungkin gampang karena tinggal searching di Google, mau cari resep apa aja bisa. Padahal basically masak tidak seperti itu. Di Google itu banyak resep masakan yang di hidden, disembunyiin. Api yang besar kecil rasanya berbeda, speednya juga berbeda, ada teknik yang macam-macam. Dan itu saya tahu dari saya belajar sendiri, tidak di sekolah. Akhirnya sejak 2004 akhirnya terus ada gempa Jogja 2005. Saya sampai dari 2003 sampai 2007 itu saya belanja sendiri karena karyawan hanya 6 orang. Saya masak, saya ngasiri, saya laden, saya dipisui tamu, wis komplit lah. Wis di mistiki barang ya banyak. Mistik itu wis sak kayangnya itu. Namanya di dunia kuliner kan teman-teman paham lah. Dunia mistik itu tidak akan lepas dari itu. Sampai di 2006 kalau nggak salah,
saya itu pernah lihat semua ikan saya di kolam terbang sendiri, dan terbang di atas tanah. Saya ya seperti semua kolam saya di gurame, nira, lele, sampai karena kagetnya saya tidak nyebut Allahu Akbar, saya misuh. Kaget soalnya Mas. Terus terang ya saya misuh, karena saya shock gitu loh. Saya melayu mau, ya ngompol melayu. Saya dengan karyawan saya 1 orang. Dan melayu itu karena ikannya benar-benar terbang 1 meter di kepala saya gini. Semua kolam itu semua ikan terbang. Berhenti, stuck kayak nak film dulu Matrix gitu loh. Stop, berhenti gini. Oh jerandal saya melayu, misuh, dan saya misuh. Sampai metu orang anjing pintu. Ya cerita-cerita mistik banyak tentang pengalaman itu. Tapi kan saya nggak cerita ke situ ya, saya cerita pengalaman usaha ini. Akhirnya dari 2005 saya kena gempa. Ya alhamdulillah gempa itu meluluh lantakkan saya semuanya, walaupun tidak ambruk bangunannya. Saya masih bisa fight, masih bisa berdiri dengan teman-teman yang pada saat itu akhirnya kita ada orang 11, kita kumpul di warung. Kalau itu warung karena kecil ya, karena hanya ada 6 gubukan kecil, nggak sebesar sekarang, sangat-sangat kecil sekali, dan semua masih saya belanja. Ya saya di shopping, saya naik motor Grand otok-otok itu, keronjot samping kiri kanan depan, kira-kira ping telu shopping, kalau tahu shopping. Terus ke saya kegiwangan, pindah kegiwangan juga masih saya belanja. Itu teman-teman kumpul nemuin saya, sampaikan bahwasanya Mas ini kalau bisa gubuk masih jualan. Padahal pada saat itu saya sudah menyerah. Nah kenapa? Uang tinggal 350.000, barang banyaan masih banyak, dan gaji teman-teman pada saat itu 6.500.000, dan saya tidak mungkin bisa gaji kan gempa tanggal 5 Mei kalau salah ya, Mei atau Juni saya lupa, dan itu tidak mungkin bisa gaji dan tidak mungkin bisa operasional karena gempa dengan segitu dahsyatnya. Saya pikir pada saat itu butuh waktu yang sangat lama recovery, tapi alhamdulillah di hari ketiga kalau nggak salah teman-teman minta kumpul di warung. Kita kumpul, tak sampaikan dengan menangis pada saat itu, udah ini usaha terakhir, kita closing. Karena apapun yang terjadi, saya nggak bisa bayar gaji, saya nggak bisa usaha, karena yang mau makan siapa? Karena luluh lantak semua nih kan. Nah teman-teman mengatakan sama saya masih ingat sekali, Mas yang penting kita operasional, semua barang yang ada kita masak, kita sumbangan semua ke Bantul. Masalah ke depan seperti apa, yang nanti kita lihat nanti. Yang penting gubuk jangan tutup, dan kita tidak digaji nggak apa-apa sampai nanti normal. Dan alhamdulillah besoknya teman-teman supplier itu menginfo ke saya, Mas ambil ikan saja nggak apa-apa, bayar hitungannya carry. Sementing kabeh melaku, mau kabeh ngene iki. Dan itu yang membuat gubuk 2005 itu mulai berkembang. Karena dari teman-teman relawan yang datang, nasibok yang masuk ke kami lumayan banyak, dan akhirnya berkembang seperti saat ini. Itu yang gubuk Kristonya. Terus yang ya masih banyak cerita lain tentang susahnya di gubuk, tapi kalau tak ceritakan nanti terlalu panjang. Intinya prolog aja tentang gubuk seperti itu. 2009 saya punya teman yang buka angkringan pada saat itu. Dia bisa jual 600 nasi sehari, terus 100 kepala ayam, 200 seker, saya berhitung karena sering nongkrong di sana. Dia cerita sama saya, Mas angkringanku itu laris, prioditi rano. Kan saya penasaran. Akhirnya 2009 bulan Mei kalau nggak salah, saya mulai buat angkringan. Saya setelah subuh itu ke pasar, itu udah ada gubuk udah lumayan besar, udah rame juga. Saya ke pasar setiap pagi habis setelah subuh, saya masak, saya bungkusi dewi, saya dorong gerobak dewi. Kan memang sengaja saya nyewa tanah yang pemilik tanahnya tuh, saya di depan Gedung Kuning itu yang di arah situ tidak tahu saya siapa gitu loh. Saya dorong gerobak dewi, kita buka mulai jam 7 pagi, tutup jam 1 siang. Itu alhamdulillah saya buka 1 bulan itu laba ini 8,5 juta Mas. Banyak itu. Dan itu sebagai protes saya ke teman saya. Ini loh saya dodolan dewi, sesasi untuk laba 8,5 juta 2009. Teman saya tuh nggak percaya sama saya. Karena nggak percaya kan saya mangkel. Ya tak terus ke yang jualan. Nah teruskan alhamdulillah
sampai ke belakang saya bisa omset sehari pada saat itu minim 5,5 juta, hanya angkringan mas, nggak anu lain nih. 2010 akhirnya saya mengumpulkan teman-teman, ada tukang parkir dan lain-lain, minta dikasih gerobak pemasakan. Tak buatkan, saya punya 10 gerobak di luar yang bisa mengasih laba bersih ke saya sehari 500.000. Sayangnya di 2010 akhir kena pajak. Nah pajak itu memaksa saya harus menutup. Nah kenapa saya sampaikan ke teman-teman, saya ini kan hanya ngewangi wong parkir. Kalau semua pajak disuruh nanggung saya remuk. Ya pilihan beli, ya wes nak ragilem tutup aja mas usaha nih, ya tak tutup mas. 2011 akhir tak tutup. Yang gerobaknya yang angkringan, tapi yang angkringannya sendiri, yang di Gedung Kuning masih buka sampai 2017. Dan kenapa 2017 saya tutup? Karena irama teman-teman seusia teman-teman saat ini tidak seperti dulu mas. Teman-teman era sampai 2012 mungkin kalau datang di rumah makan itu kalau tidak makan ya enak, malu, izin. Bevinan pun mesti makan. Sekarang enggak. Di rumah makan banyak putih dewi mau ngopi wis sedino sewengi. Ketoknya seneng mas, tapi sebah loh kita. Ya kadang-kadang gitu kan. Tolong lanjut dengan makan pecel lele di Malioboro itu 15.000 pakai telur tuh mas. Makan di saya ayam crispy 2,5 nasi minum sak puase muni larang kok mas. Udah luangnya podo. Jadi kan kadang-kadang tolak ukur mahal atau murah itu susah gitu loh. Teman-teman meminta murah tidak sengaja membunuh kita para pengusaha kuliner. Sebetulnya kayak gitu. Nah itu yang akhirnya membunuh Badarso. 2017 coba bayangkan yang sehari itu kita bisa dapat minim 5 juta, mulai 2015 akhir tinggal 800.000 mas sehari. Oh orang masih makan? Enggak, yang makan tuh kita punya jadikan gini 300 orang sehari yang makan mas. Datang itu tuku yang Pamela, Coca-Cola, snack, minta apa satu wifi, udah wifi-nan sehari, main game, Facebookan, full Badarso itu mas. Tapi sehari 800.000, makanannya dibuang kabeh, tak kasih tukang becak. Dari yang 5 juta sehari masih rame sampai 2017 itu masih rame, cuman omsetnya tidak ada. Ya harusnya akhirnya 2017 awal memangsa saya harus menutup. Gengsi ya, malu iya, tapi kan kita ini berbisnis bukan sosial. Sosial ada lahannya sendiri. Jadi ini mungkin untuk teman-teman yaitu tolong dihargai teman-teman pengusaha nih ya, Gus Mahan ini yang balik konoman yang baru ini. Jadi tidak hanya nongkrong webinan tapi ya tolong dibeli. Pusing mas. Oke itu cerita tentang Badarso. 2014 awal saya dan teman-teman tim saya, karena teman-teman saya itu ikut saya dari 2003, udah ikut saya sangat lama sekali, udah seperti keluarga sama saya. Kita punya prediksi sebentar lagi dunia ikan akan habis. Habis itu bukan berarti langsung hilang enggak. Karena sejak sahabat saya di Balai Pembakaran buka, kita sering komunikasi, sering ngobrol lah, kita punya komunitas, kita punya skema sama bahwasanya dunia ikan sebentar lagi habis. Entah akan berapa lama begitu lagi, tapi polanya sudah kelihatan pada saat itu. Akhirnya saya dan tim berdiskusi, survei pasar, saya muter semuanya. Ayo kita buka makanan yang memang tidak lekang dengan waktu, yaitu jualan ayam. Yang jujur, lillahi ta'ala, pada saat itu saya tidak tahu namanya ayam geprek mas. Belas orang ngerti. Saya yang tahunya olive pada saat itu. Survei kita ya ke olive. Bicaranya saya belajar tentang ayam-ayam keefisienan. Kembali ke habitat lama, akhirnya saya ke Gramedia. Tapi saya tidak lewat internet karena saya tidak percaya ya. Saya Gramedia, nyuai buku Gramedia. Satpamnya nesu-nesu luweh. Aswai tak waco gitu. Yo, mungkin teman-teman ngalami yang kuliah nih ya, Gramedia nyuai buku komik atau apapun, rambayar gratis mas. Bakal diusir, rawan yang usir sebetulnya mereka. Saya sampai mungkin bisa lebih dari 3 jam di Gramedia nyuai buku ndeprok, lembu ndeprokan wagung mas. Tapi bang kayak gitu, karena saya udah mulai gemuk 2015 itu. Sebelumnya kurus seperti ini. Jadi udah
Orang ya, itu malah suspek. Jadi saya murni ke Gramedia hampir tiap hari, Gramedia. Terus saya ke KFC, saya ke Olive, semua tak coba. Alhamdulillah saya kan memang pada saat itu sudah bisa masak lah. Saya bisa masak, saya coba semua, tak bandingkan semua di rumah. Sampai istri saya itu marah-marah karena dapurnya kotor ya. Semua teori saya coba, saya praktekkan semua. Akhirnya ketemu resep yang memang olahan dari bumbu Indonesia yang kita olah, tak trial di rumah, jadi tak bawalah ke teman-teman di tim, tak praktekkan dan mereka tak suruh buat secara teorinya. Saya jari teorinya, saya jari HPP-nya, saya hitung asumsi penjualan seperti apa, saya briefingkan market pasarnya dan kemungkinan ke depan, saya semua briefingkan pada saat itu. Dan pada saat itu alhamdulillah teman-teman itu optimis. Dan prediksinya ternyata benar. Pada saat Ricis mulai menyerang keluar dari Bandung dan Jakarta Semarang, saya mulai masuk. Karena di Solo di 2016 itu Ricis itu antrinya bisa sangat panjang sekali. Kadang-kadang ada jasa titip dari Jogja ke sana. Nah, saya mulai masuk di situ dengan tanpa iklan atau apapun. Hari pertama buka, alhamdulillah kita sepi. Sampai 10 hari itu minus. Di hari ke-11 saya nggak tahu gimana cara nembuh mumet saya nih, itu antri panjang mas. Buka jam 10, jam 1 udah habis. Sampai hampir setengah tahun semua antrian panjang. Makanya datanglah investor minta dibukain, tak sampaikan ke investor biasanya di AC ini saya nggak tahu kenapa rame, jadi jangan berharap nanti dapat laba. Tapi ternyata investor ini dia berniat fight bareng-bareng dengan saya nih, karena dia udah ngicipin produknya, bukalah satu cabang. Alhamdulillah rame, nggak nyampe 5 bulan balik modal. Dia buka lagi, terus seperti itu mas. Jadi untuk ayam crispy sendiri murni hanya karena pemetaan pasar, tidak ada karena iklan yang menghubung-hubung enggak. Dan sampai saat ini sejak negara api menyerang remuk mas, teman-teman tahu lah negara api yang warnanya merah-merah itu. tidak hanya di saya, di teman-teman mengalami di dunia ayam ya, karena kita punya kelompok juga. Kita menyadari persaingan di dunia ayam, sejak ayam mahal per kilo menjadi 37 pada saat itu, akhirnya semua kacau. Yang si merah masuk juga akhirnya semua kacau. Tapi kan basically kami dan teman-teman punya komitmen bahwasanya usaha itu memang tidak bisa instan. Apapun yang kita alami ya kita nikmati. Tinggal gimana menjelaskan kepada investor, ini loh sekarang kita tidak terlalu rame. Bukannya apa-apa, karena memang ya negara api menyerang tadi itu, yang kita tidak bisa ngapa-ngapain. Dan lucunya mas, itu hanya di Jogja. Outlet kami yang di luar Jogja sangat-sangat aman. Negara api menyerang tidak bisa. Intinya itu. Itu mungkin prolog awal tentang usaha saya, karena kalau tak ceritain semua ini nanti saya pusing. Waktunya mungkin nggak nyampe. Mungkin lebih enak saya kan tipenya kan tipe eksekutor ya. Saya bukan motivator. Saya tidak pintar ngomong. Saya tidak pintar menggurui. Lebih enak dengan bertanya nanti sama saya, atau mungkin mau ketemu tatap muka ngobrol, sebisa mungkin yang kita bantu karena memang sampai saat ini saya belum merasa sukses seperti yang di iklan itu, karena kan masih banyak staf-staf saya yang belum bahagia soalnya, karena sukses itu bukan masalah uang bagi saya, tapi gimana caranya kita membahagiakan orang di sekitar kita. Karena kalau uang itu nggak ada tolak ukurnya mas, karena uang tidak dibawa mati lah soalnya. Itu masalah bisnis ya. Untuk yang lain juga mungkin saya perlu ke teman-teman apa ya? Karena bisnis ini kan sebetulnya basically dari niatan, bukan dari ikut-ikutan mas. Kalau dari ikut-ikutan tak tunggaknya mas pasti remuk. Nggak nyampe seminggu pasti remuk. Apalagi dunia kuliner ya. Kuliner itu yang orang bilang kan usaha yang paling mudah. Orang yang mau resign tanya aja pasti, kalau dodolan panganan
Padahal dunia kuliner itu adalah usaha yang paling susah, Mas. Hanya negara kita saja yang membuat mudah. Kalau jenengan cek kemanapun, namanya dunia kuliner itu harus ada namanya izin sehat, izin sanitasi. Itu benar, mempersulit iya, tapi memang benar prosesnya. Tapi di Indonesia karena dibikin semuanya mudah secara izin-izinnya dalam dan bahkan mungkin tanpa izin, hanya berpikiran, semua orang pun berpikiran dunia kuliner itu mudah. Padahal enggak. Basically adalah kita berusaha itu harus punya niatan dari awal, bukan karena ikut-ikutan. Jika teman-teman mau resign dari tempat kerja, pengen punya usaha, ya jangan karena ikut-ikutan. Karena basically punya kemampuan, pengen mandiri. Jangan beringan-angan pengen kaya, Mas. Karena kaya itu nggak ada tolak ukurnya. Coba tanya teman-teman yang kaya lah, yang kaya raya, yang punya penghasilan sebulan mungkin sekian M atau sekian ratus juta. Bisa nggak dia punya waktu untuk keluarganya? Bisa nggak dia menikmati uangnya? Nggak bisa, Mas. Pasti mumet, tak jamin pasti mumet. Karena kekayaan itu uang sinawang, tapi kebahagiaan itu bisa dilihat. Yang ini kebahagiaan, rantai utang apa? Aku utangnya suka. Jadi kalau teman-teman mau usaha, tanamkan dalam diri bahwasanya memang ingin perubahan, bukan karena ikut-ikutan. Kalau masih ikut-ikutan melihat temannya sukses, iri, tak jamin remuk, Mas. Remuk hati ini, remuk awaknya, remuk duitnya. Kita tidak usah ngomong ebang karena memang tidak pakai ebang, semua pakai investor dan lain-lain. Tapi nanti malah sakit sendiri, sakit hati, komplit semuanya, tak jamin. Tapi kalau mau niatan, pengen buka usaha, pengen maju, pengen lebih baik kehidupannya, bukan pengen sukses ya, pengen lebih baik kehidupannya, bikin resolusi. Kalau saya gitu sih. Nanti pengen apa, jangan mudah menyerah, jangan baper. Kenapa jangan baper? Perasaan jenengan punya usaha, sudah punya karyawan, berkembang, pasti namanya karyawan tidak mungkin ngelembose, Mas. Tak jamin. Neng mburi ngomongnya mesti elek, Mas. Tapi nak baper, remuk awake. Dan elek itu gini, kita harus maklum bahwasanya karyawan itu dia bicara jelek karena tidak puas dengan kita, itu pasti. Tapi bukan karena dia membenci kita dan memusuhi kita, enggak. Mereka adalah partner kita, sahabat kita, keluarga kita. Sama aja kalau jangan punya adik, punya kakak, pasti jadi omong elek toh, sama aja. Karena ada ketidakpuasan. Nah sekali dengan teman-teman tuh baper, remuk, Mas. Nanti punya usaha, gaji karyawannya 1,5 juta, mana karyawan yang Gresula, ownernya nangis. Wah ngopo ya, remuk, Mas. Jangan tidak punya semangat untuk bekerja. Jadi tanamkan dalam diri jenengan bahwasanya usaha ini mau bikin usaha, apapun itu usahanya, jangan hanya basically kuliner ya, karena kuliner itu berat. Nanti tak ceritanya beratnya, nanti mungkin malah kaget, Mas. Tapi kuliner itu berat. Jika ada teman-teman di luar bilang itu mudah, ya tanyain aja. Jadi memang harus tanamkan benar-benar niat lebih baik ke depannya, dibikin planning yang jelas, dibikin planning permodalan yang jelas, dibikin skema yang jelas ke depannya mau seperti apa, termasuk dibikin hal yang paling pahit. Jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk menutup usaha. Itu yang paling penting. Karena pada saat kita tahu rugi, ya jangan berhenti dulu, kita harus punya hitung-hitungan. Hari ini kok saya minus 8 juta. Kira-kira saya mampu sampai berapa minusnya? Harus dihitung, Mas. Jangan mentang-mentang usahanya rame, tapi minus, izin harap nutup, remuk nanti. Minus itu nggak apa-apa, karena usaha tidak melulu soal laba rugi ya. Ada soal kebanggaan, iya, tapi kita harus punya tolak ukur. Kapan sih harus menutup, kapan sih harus fake? Ini aku mampu sampai kapan? Kita punya takaran-takaran itu. Nanti jenengan teman-teman kalau sudah mulai masuk ke dunia usaha, secara sendirinya akan paham. Karena kita di karunia Allah itu kita dikasih setelah berpikir yang lebih luas, dengan catatan ego dihilangkan loh ya, jangan karena ego. Kalau ego masih menguasai kita, ya hancur, Mas. Itu. Mungkin ini prolog saya dari awal, segini saja, nggak panjang lebar karena waktunya mungkin yang terbatas. Demikian dari saya. Waktu kami kembalikan ke Ustadz saya, Gus Mahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penuturan dari guru pengusaha saya. Jadi beliau ini
begini, saya itu nggak bisa apa-apa. Pada akhirnya saya memutuskan untuk usaha. Dan saya punya teman, ya Mas Andri ini. Setiap saya mengalami sesuatu kebuntuan, saya konsultasi ke beliau. Nah ini adalah guru saya, guru dalam bidang usaha. Perlu diingat lagi bahwa kata sang suhu tadi, sang suhu Andrian Jati tadi adalah setiap orang memiliki basic sebagai marketing. Bahkan beliau dari SMP sudah belajar bakulan. Inilah dalam rangka kita membaca setiap peluang yang ada di depan kita ini, banyak sekali yang harus kita munculkan ide-ide baru. Misalnya panjenengan pergi ke Jakarta gitu ya, pergi ke pasar Senen, di situ lihat jam, kita lihat harganya di sini kok murah. Kemudian di Jogja bisa jual, misalnya di sana beli 25.000, kemudian dibawa ke Jogja kita jual 75.000, itu sudah apa ya, masih murah sekali sebenarnya. Nah ini peluang-peluang yang seperti ini harus kita baca dari diri kita, dari kemampuan kita, dari potensi kita. Kemudian apa yang mendorong beliau untuk tetap untuk semangat menjadi pengusaha itu, yaitu setiap manusia, setiap orang itu harus bertanggung jawab terhadap dirinya, memenuhi kebutuhan hidupnya, memenuhi keinginannya, kemudian kedepannya adalah bertanggung jawab untuk keluarganya. Jadi yang kadang-kadang ada orang yang tidak punya angan-angan ke depan itu seperti apa. Nah itu pesan saya, nggak usah naudzubillah lah, jangan sampai jatuh cinta kayak orang kayak gitu itu. Jadi yang nggak punya harapan ini, meskipun saya itu nggak punya gitu ya, tetapi calon mertua saya itu percaya banget sama saya bahwa saya adalah menantu idaman gitu. Jadi akhirnya itu jadi manusia itu harus bertanggung jawab terhadap dirinya dan untuk masa depannya. Kemudian Mas Andri cerita di 2006 pasca gempa Mei itu beliau habis-habisan, nggak punya modal habis, justru dihabiskan sekali untuk sedekah, dihabiskan sekalian untuk sedekah, disedekahkan, justru situlah mulai yang pertamanya warung gubuk tumbuh menjadi Gubuk Kristo. Nah, selanjutnya mari kita simak. Lah ini ada pemateri kok komplain sama moderator. Perlu saya sampaikan ke teman-teman bahwa saya memulai usaha itu sejak saya semester pertama kuliah. Itu pun saya tidak punya modal apa-apa. Modalnya hanya kemauan yang kuat. Saya nggak punya modal apa-apa. Lantas ada caranya kah untuk menuju memulai usaha tersebut? Saya motor nggak punya, saya itu kan gelandangan di Jogja ini. Jadi nggak punya siapa-siapa, saya gelandang dulu katut angin gitu, ke bawah angin ke Jogja ini. Kemudian ya ini requestnya dari Pak Haji Thorik, sebenarnya tadi saya nggak mau ngomong tentang saya. Saya memulai usaha dari semester pertama kuliah. Kuliah pun saya tidak punya modal untuk masuk kuliah, tapi saya nekat saja. Saya minta rekomendasi ke pimpinan pusat Muhammadiyah waktu itu Pak Said Tuhulele, yarhamullah. Jadi saya minta rekomendasi, Pak saya mau kuliah gitu, di UMY, pengen kuliah divisi Pol, nekat aja minta rekomendasi gitu. Ada tawaran bayar sekian-sekian, diiyakan saja. Kalau bayarnya nanti nggak usah dipikirkan, pokoknya yang penting kuliah, punya nomor induk mahasiswa gitu. Setiap mau ujian saya minta rekomendasi ke BPH, Badan Pelaksana Harian, untuk bisa ikut ujian karena memang belum bayar SPP, jadi harusnya kan nggak bisa, tapi setiap semester saya lakukan itu. Saya jadi mahasiswa, nggak punya uang tapi saya punya status mahasiswa. Ini kemudian saya pengen usaha, motor saya tidak punya, motor nggak duwe, modal nggak duwe gitu ya. Nah, piye cara nih? Saya juga punya banyak cara untuk menuju apa yang saya cita-citakan. Saya
kebetulan waktu itu ya masih zaman jahiliyah itu nggak kenal namanya dakwah anti pacaran gitu. Jadi saya punya pacar itu ya cari pacar yang punya motor gitu ya. Kebetulan juga nggak cuma motor, mertua saya dulu itu pengusaha angkutan Kobutri. Sekarang nggak ada yang kenal namanya Kobutri itu. Nah itu saya pinjem pacar saya antarkan kuliah ke kampusnya, motor saya bawa nanti kalau waktunya jemput. Kebetulan kuliah di farmasi UGM itu pacar saya dulu gitu. Jadi kuliah di sana itu kan dari pagi sampai siang. Nah motor ini saya manfaatkan untuk kulaan beras. Saya bawa pakai kulaan beras ke Nggodean sana. Nanti beras itu saya bawa ke tempat saya itu dulu ngekos pun numpang di tempat teman, bukan ngekos. Saya dulunya di panti asuhan tetapi saya ngekos numpang di tempat kos-kosan teman. Saya kulaan beras itu 50 kilo, 25 kilo gitu. Nah ini lantas dalam video warkop tadi ditayangkan, saya keliling ke perumahan-perumahan, ke angkringan-angkringan, beras saya tawarkan, otomatis saya keliling ke perumahan, saya mengetuk pintu perumahan yang ada di greenhouse itu di Karangkajen. Otomatis namanya nawari beras itu ya ke ibunya lah, bapak-bapak itu kan nggak paham tentang belanja kebutuhan pokok. Begitu saya ngetuk pintu, saya nyari ibunya ada pak gitu, bapaknya nggak nanya ada keperluan apa, enggak. Tapi dia masuk ke rumah, dia keluar dari pintu itu dia bawa cangkul. Dia sambil marah-marah, ngapain nyari istri saya gitu. Dipikir saya ini apa berondongnya kali ya. Itu jadi perjalanan bisnis saya. Kemudian ketika teman-teman saya masih bensin masih minta bapaknya, saya sudah menjadi pengusaha muda waktu itu. Orang semua kagum. Jadi saya punya karyawan 40 di sektor sembako. Omset saya per hari 80 juta. Kalau profitnya, labanya nggak perlu saya sampaikan karena ngenes gitu ya. Tuh, jadi saya setiap hari memutar uang 80 juta dari saya jualan beras, jualan gula. Nama toko saya dulu adalah Sukses Mandiri. Wah, dari judulnya udah sombong banget, Sukses Mandiri gitu. Bukan sukses karena Allah. Dengan begitu, ibaratnya saya bersiul saja, bank mau ngasih kredit, mau ngasih pinjaman. Itu pada akhirnya hidup saya dikepung dengan riba. Saya tidak tahu tentang ilmu tentang riba, saya tidak tahu ilmu tentang apa kredit itu dianggap haram, saya nggak paham. Tapi hidup saya jelas dikepung oleh riba. Nah, kenapa begitu? Ternyata bank itu, wah kalau memuji saya begini, Mas Mathan itu tangannya tangan besi, apapun yang dia pegang akan jadi. Nah gimana enggak, saya itu punya toko sembako 3, enggak ada yang sepi. Saya punya toko pakaian, enggak ada yang sepi waktu itu. Oh begitulah memujinya ya. Saya kasih tahu ke rekan-rekan, kalau sudah dipuji-puji bank itu hati-hati, justru Anda sedang didorong ke dalam jurang. Dan seperti Mas Andri tadi, jangan pernah membesarkan usaha dengan uang bank. Di luar halal haramnya riba, yang jelas sudah pasti haram riba itu. Tetapi di luar itu bank sudah punya hitung-hitungan. Kita adalah buruh dari lembaga perbankan tadi. Mereka sudah punya hitung-hitungan. Di luar halal haram ya, yang jelas kalau pelaku riba itu diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa bekal kita untuk berperang dengan Allah? Enggak ada. Tuh, kemudian saya bangkrut, lenggek-lenggek lah, saya jatuh dalam keterpurukan yang sangat dalam. Yaitu ini ketika saya sudah punya anak istri, saya bangkrut itu. Istri saya tadi ya pacar saya yang dulu motornya saya pakai gitu. Mobil Kobutrinya saya pakai untuk ngambil beras gitu. Kayak gitu. Ini saya terpuruk. Istri saya juga menemani dalam keterpurukan tadi hingga
yang menguatkan saya adalah keluarga. Ketika kita semua dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang menangis, menderita, maka orang yang patut, orang yang bisa menghibur, yang memotivasi, yang membangkitkan energi semangat kita adalah orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang terdekat. Ya, makanya buat mbak-mbak, akhwat, ketika nanti punya suaminya sedang sedih, jangan pernah tinggalkan, justru peluklah dengan erat, karena ini akan menguatkan. Nah, makanya dalam sebuah istilah ada namanya doa sepasang bidadari itu akan tembus langit. Doa siapa itu? Doa suami istri dan doa istri-istri. Nah, ini Pak Haji ini istri-istri terus, saya nggak enak loh, dikirain saya provokatornya. Jadi doa sepasang saya bidadari adalah doa suami istri, doa kedua orang tua, baik itu orang tua kandung maupun orang tua mertua. Nah, harus kita dapatkan ikhlasnya mereka ketika kita sedang dalam ujian Allah, ketika kita dalam keterpurukan. Harus kita dapatkan ikhlasnya mereka, harus kita dapatkan support dari mereka. Agar apa? Doa mereka sudah insya Allah akan tembus langit dan pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terpuruk dari usaha sembako, kemudian saya memulai lagi yang namanya Sugara Milk. Sugara Milk itu dulu hampir tanpa modal. Modalnya adalah saya jual cincin kawin. Yang ada tinggal itu cincin kawin itu, karena semuanya sudah diminta oleh Allah dengan cara apa? Ditarik leasing gitu. Ya rusak, ditarik leasing, dijual karena untuk bayar hutang, karena terpuruk, tidak cuma bangkrut tetapi meninggalkan hutang miliaran. Kemudian yang tersisa cincin kawin, kemudian saya pakai buat beli bambu, kemudian saya buat gubuk untuk mendirikan Sugara Milk itu. Nah, kenapa kok saya ngoyo banget? Sama kayak saya seperti Mas Andri itu. Saya tidak pernah punya cita-cita untuk jadi pegawai. Jangan diikuti. Enggak semuanya harus seperti itu. Saya enggak pernah membayangkan bagaimana saya menulis surat lamaran untuk bekerja. Saya belum pernah berfoto kecuali foto buat paspor, buat KTP, buat SIM. Enggak pernah foto untuk wisuda dan ngelamar kerja. Iya, saya enggak wisuda karena saya dulu enggak selesai kuliah itu. Karena saya kan dulu kuliah itu bukan untuk bekerja, sekedar menyalurkan hobi. Saya itu hobinya loh, saya dulu Mas, Mbak, mungkin sekarang mahasiswa itu enggak ada yang kayak seangkatan saya. Kalau demo seneng banget, bahagia kalau demo itu. Nah, berangkat sekolah, buku satu dilipat masukin kantong, rambut gondrong, sepatu diinjek, itu kan zaman-zaman saya dulu. Tetapi semangat mereka untuk menegakkan keadilan di atas aspal dengan pepanasan itu wah, luar biasa. Beda sekali dengan mahasiswa zaman sekarang. Mungkin sekarang yang mak-mak yang berisik di sosmed itu adalah seangkatan saya ke atas. Nah, yang seangkatan saya ke bawah kayaknya sudah nggak ada yang berisik. Tanpa mak-mak angkatan saya itu kayaknya sosmed nggak berisik lagi kayaknya. Nah, ini kan dulu kan ketika mahasiswa-mahasiswa yang dulu hobi demo itu sekarang kan pada punya jabatan yang luar biasa. Nah, kalau sudah punya jabatan baru nggak berisik gitu. Tuh, jadi saya kuliah untuk menyalurkan hobi saya. Hobi saya apa? Ngeyel. Saya tukang ngeyel. Makanya kalau orang yang suka ngeyel tidak usah berharap menjadi pegawai. Nanti di pekerjaan di kantor nek ngeyel terus ya pasti apa yang nggak akan mencapai karir yang memuncak lah. Untuk tukang ngeyel kok jadi pegawai. Tukang ngeyel itu ya cita-citanya menjadi pengusaha. Karena apa?
Karena orang yang sudah usaha atau wirausaha itu, pertama kita bisa menentukan besar kecilnya penghasilan tergantung bagaimana kita bekerja keras. Kemudian kita bisa bebas waktu. Ya, anak-anak kita mau ada outbound gitu misalnya, kita bisa nganterin. Kalau kita kerja di kantoran kan belum tentu kita bisa mengiringi, membersamai anak-anak kita setiap waktu. Ini tidak harus ditiru, tapi ini adalah prinsip saya bahwa lebih baik saya menjadi kepala tikus daripada saya menjadi ekornya gajah. Ini prinsip saya. Jangan ditiru, sekali lagi jangan ditiru. Menjadi guru itu mulia. Menjadi punya profesi lain yang bermanfaat itu mulia, tetapi jangan sekali-kali masuk kerja dengan menggunakan uang sogokan, gitu ya. Nah, karena apa? Karena sudah menjadi hal yang lumrah di negara kita, mau jadi pegawai, bahkan kadang-kadang mau jadi operator pom bensin aja harus bayar puluhan juta. Kan buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau mau kerja aja harus nyogok. Sayang sekali. Nah, ini perjalanan saya, kemudian sekalian saya bercerita juga sekalian saya promo gitu ya. Kalau misalnya jenengan ke Sugara gitu, ya bener cari usaha-usaha teman-teman sesama muslim. Karena apa? Setiap orang usaha pasti punya misi. Misalnya apa yang dilakukan oleh teman-teman pengusaha muslim? Mereka adalah sebagian hartanya, sebagian penghasilannya untuk dakwah. Begitu juga usaha-usaha non muslim. Mereka juga punya visi dan misi untuk penguatan agamanya. Maka ya kalau bisa diusahakan, kalau pengen jajan ya ke di ayam crispy atau ke Sugara Mil gitu. Tapi jangan nongkrong doang gitu ya. Beli kopi 1 cangkir, buka laptop dari jam 4 sore pulang jam 11 malam. Ya paling-paling sama waitersnya digriseni terus. Tiap setengah jam gitu. Mau nambah orderan Mas gitu. Tiap setengah jam datangi lagi, mau pesen lagi Mas gitu. Ya gimana ya? Kopi 5.000 dihitung wifi sama lampu nggak nutup ya Mas ya. Insya Allah kalau di Sugara insya Allah Sugara nggak segitunya lah. Kemudian selain saya punya Sugara Milk, namanya juga promo kan, saya punya Balai Kanoman baru ada di Sugara Milk Selatan, jadi masih Sirotol Mustaqim, masih jalan yang lurus dengan Sugara ke selatan sekitar 200 atau 300-an meter lah yang ada di sana itu. Yang parkirannya luas, nanti kalau teman-teman mau kopdar, mau ngadain acara, monggo silakan. Tapi nggak usah minta diskon. Jangan kalau orang itu tadi ke pengusaha-pengusaha muslim gitu ya. Mosok kalau ngajukan proposal ke teman kita, tapi kalau jajan ke tempat orang lain kan nggak lucu gitu ya. Bisa gitu tuh Mas yuk. Kalau jajan nggak ke tempat kita, tapi kalau bawa proposal ingatnya ke kita gitu ya. Ya, mudah-mudahan ya barokah juga gitu. Ini sama yang dialami dengan teman-teman yang lain. Jadi yang penting usaha itu adalah semangat. Saya tidak punya modal awal. Saya nggak punya apa-apa ke Jogja ini. Saya dibesarkan di panti asuhan. Tetapi saya punya semangat untuk apa? Semangat untuk bermanfaat untuk orang lain, untuk agama ini. Semangat untuk apa? Untuk menjaga kemuliaan keluarga kita. Itu yang bisa saya sampaikan dari saya. Kalau saya kupas semuanya nanti kayak seminar, paling enggak kan 3 jam 4 jam. Kalau seminar nanti terus bayar ya. Kemudian saya menuju ke Bapak Mas Kak, kita nyebutnya kalau manggil bertiga ini kakak. Biar kekinian, biar enggak Kak Haji Thorik, Pak Haji Thorik ini adalah dulunya ke Jogja ini juga
kayak terbawa angin, kemudian jatuh di pasar shopping, jatuhnya kebetulan di toilet, mungkin jadi marbot, jadi tukang resik kosek toilet, kemudian naik derajatnya menjadi marbot musola, lumayan lah, dari kosek WC jadi marbot musola, hingga sekarang menjadi nyebutnya miliarder apa triliuner ya, miliarder. Awas-awas pajak. Nah, selanjutnya kita kupas perjalanan bisnisnya Kak Kaji Thorik ini. Monggo, untuk waktu dan tempat saya persilahkan seluas-luasnya. Monggo. Sebelumnya kita beri aplaus kakak-kakakku yang soleh dan sukses ini. Masya Allah. Masya Allah. Karena sudah malam, mari acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Ya. Nanti saya berikutnya untuk pekan depan ya. Untuk bagian saya sesi tanya jawab aja. Oke? Oh, iya. Ini saya tanya, bagaimana Pak Kaji Thorik bisa menjadi pengusaha melon yang sukses itu? Mohon untuk diceritakan perjalanan hidupnya dari Yang tanya itu sana. Ya sama saja, saya juga butuh pertanyaan. Pokoknya manut karo moderator ya, rasa ngeyel. Monggo dijawab. Gratisan kok manut. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah kenalan ya, tadi udah kenalan. Apa yang saya ceritakan ya? Kayak udah 4 kali di sini, jadi apa yang disampaikan tadi di awal sama Gus Marhan itu memang benar, cuma saya mau menambahi. Tahun 95 saya tuh masuk Jogja. Iya, pengennya itu bagaimana saya perbaikan hidup, karena di Sukoharjo waktu itu memang saya sangat dikucilkan dalam keluarga dan dalam lingkungan. Jadi saya harus hijrah, karena barang siapa yang hijrah insya Allah akan diperbaiki nasibnya. Jadi saya 95 itu langsung terbang ke Jogja, dan di situ saya diajak teman di pasar shopping center di tengah kota, dekat Malioboro, dekat Beringharjo, dekat Progo. Sangat luar biasa ramenya waktu itu, dan saya aslinya itu pengen kerja di buah, karena waktu itu di situ kan pasar buah. Tapi ya takdir saya sama juragan saya itu harus mengelola perwesean. Di situ juga ada musola yang sangat-sangat ramai, karena di pasar induk buah shopping center waktu itu buka 24 jam. Sangat ramai. Setiap berapa jam pasti ada keributan, karena waktu dulu preman-preman itu sangat luar biasa zaman tahun 95 itu. Dan saya kaget kenapa aku harus kerja seperti ini ya gitu. Tapi saya sudah niatkan hijrah dari Solo ke Jogja untuk perbaikan hidup, mengadu nasib yang menjadi lebih baik gitu. Karena teman-teman saya sesama hijrah itu saling memberikan penguatan, perjalanan kita masih panjang gitu. Jadi kita nikmati, kita jalani, walaupun kita posisi di bawah, nggak apa-apa. Yang penting keluarga Solo, teman-teman Solo itu nggak ngerti, aman, wah pokoknya nggak apa-apa. Mungkin ditakoni pas mulai ya kerja apa, rek ya kan namanya. Pokoknya kerjanya penak banget, tiap hari makan buah gitu. Padahal ya kusek-kusek WC, ngisi padasan, ngumbah mukena, nyuci tikar. Ya tapi alhamdulillah
sudah tidak merepotkan orang tua waktu itu 3 tahun saya alami sampai badan saya itu kurus, pokoknya mesakne banget lah, pucet tiap hari kan bersama air gitu. Makan juga kadang-kadang telat karena banyak kerjaan, banyak yang mengasihani, yang juragan buah kasih buah, yang juragan buku kasih pinjaman buku, yang juragan sayur kasih sayur gitu. Wah, ini manusia apa kok kecil kurus gitu. Wah, tapi ya orang yang menghinakan saya itu pasti menjadi pemicu motivasi saya untuk bagaimana saya harus bisa bangkit. Ternyata di dalam buku yang waktu itu dikasihkan ke saya itu tiap malam saya baca, itu yang memberikan bos sosial agensi, kalau nggak salah namanya Pak Haji Mas'ud gitu. Itu baik sekali, tapi kalau dia pas ke WC sholat fardu dia bisa baca apa sih? Oh bisa, ambil kantuk-kantuk gitu. Itu bukunya sangat luar biasa sehingga saya itu terbuka wawasan, termotivasi dan menjadikan saya itu lebih kuat. Tadinya saya juga ngelokro, pengen pulang cuma kerja di sini kosek-kosek WC itu. Tapi ya insya Allah itu karena teman-teman seperjuangan orang-orang perantauan itu kebanyakan tuh justru malah saling menguatkan karena nasibnya sama. Saya jalani 3 tahun, alhamdulillah saya di situ menjadi pekerja yang sangat istilahnya dipuji-puji, paling top, paling bersih, paling aktif sholatnya gitu. Tapi ya apakah aku harus begini terus? Akhirnya saya punya teman di pasar buah itu yang akrab gitu. Saya pengen melamar untuk menjadi seorang karyawan di toko buah ataupun di lapak buah. Akhirnya diterima. Saya bingung pamitan karena waktu itu juga saya masih sangat dibutuhkan di musola, di perwesian itu. Jadi ya aku harus pulang dulu. Bagaimana ngomong sama orang tua kalau mau pindah kerja, yang tadinya di WC jadi seorang kuli panggul, jadi seorang karyawan di buah itu. Yaitu saya baru tahu ternyata menjadi seorang pedagang atau wirausaha itu begini. Saya juga 3 tahun menjadi karyawan di situ, alhamdulillah. Jadi saya itu mengalir, nggak ngerti apa saya kedepannya itu mau jadi apa, nggak ngerti. Saya pokoknya selalu punya prinsip bekerjalah sebaik mungkin di bidangnya. Jadi pas saya di perwesian di marbot, saya totalitas bagaimana saya harus disiplin waktu untuk menyiapkan semuanya agar orang-orang yang di situ sholat ataupun ke toilet itu kondisi bersih, nyaman, dan sholat pun juga kondisi wangi itu. Itu di waktu di toko buah, di lapak buah itu juga begitu. Saya selalu begitu, bekerja dengan sepenuh hati, serius dan sangat disiplin waktu, nggak pernah telat. Kalau shiftnya jam 7 pagi harus 7 pagi sampai 7 sore gitu. Mas kena apa ya? 3 tahun saya jadi karyawan buah, kuli panggul, kuli gendong, macam-macam, pokoknya serabutan. Nah di situ saya belajar bagaimana cara melayani, saya belajar bagaimana juragan saya kok bisa sukses. Jadi saya amati, saya catat dalam otak saya, oh gini kalau juragan tuh caranya begini, terus cara melayani, cara pembeli-pembeli yang rewel harus begini. Jadi saya itu tidak mikir ke gaji waktu itu. Yang penting saya ada kesempatan untuk belajar dan terus belajar bagaimana nanti saya bisa seperti bos saya. Akhirnya saya di situ itu jadi karyawan yang tadinya cuma
paling bawah, akhirnya saya diangkat jadi manajer, jadi wakilnya bos. Kemana-mana pakai sama bos, naik mobil mewah Civic waktu itu. Wah, sampai teman-temanku yang sudah lama di situ itu iri. Wah, Pak Torik kok baru berapa tahun aja udah jabatannya wakil bos gitu. Sampai ada yang marah-marah gitu. Saya kemana-mana pakai bos. Terus ini agak cerita yang singkat ya. Nanti bos saya itu beli bakmi di Jalan Wonosari, kebetulan saya ikut. Ini caranya melompat sebentar. Di situ kan ada toko buah, ada ruko kosong deket bakmi kupluk. Pak Setiawan di Mantub itu bos saya. Ini ada toko nganggur, kita hubung aja untuk swalayan. Ternyata setelah ditelepon kios itu juga dinego, akhirnya bisa jadi toko buah dan supermarket. Ternyata yang punya toko, punya tanah itu sekarang jadi istri saya. Itu melompat padahal banyak cerita itu. Jadi saya itu wis nasibnya apik terus waktu itu. Jadi saya tuh habis, karena itu berkait aku tunggu musola kusek-kusek gitu. Jadi habis itu nasibku apik terus, munggah terus. Jadi ra tau kaya kanca-kanca iki ra tau. Mesakne banget ngeri. 80 juta mau rugi ra ono badine ra ya. Mesakne to. Kalau saya Masya Allah itu berkait kusek-kusek besi kalau saya. Terus setelah 3 tahun menjadi seorang karyawan di toko buah, saya memberanikan diri untuk pamit pengen usaha sendiri, karena merasa saya sudah ada ilmu bagaimana harus memulai usaha walaupun itu ngecer di pinggir jalan. Waktu itu saya ngecer buka toko buah di Samirono, kontrak itu dulu 3 juta per tahun. Saya punya tabungan, akhirnya saya memulai. Memang ternyata tidak mudah, saya cuma 3 bulan itu bangkrut. Wah, bisa-bisan karena saya terforsir harus kulaan sendiri, buka sendiri, masak sendiri. Belum punya karyawan satu aja, waduh susah banget. Akhirnya saya bangkrut, duit saya habis, tinggal motor saya pulang ke rumah. Saya udah agak kendu itu kok. Ternyata usaha itu nggak mudah itu. Tapi sebentar itu cuma hitungan terus saya kembali lagi ke Jogja, memulai lagi buka grosir. Ternyata lebih mudah grosir waktu itu. Saya jual motor saya untuk berapa bulan, terus banyak pelanggan, akhirnya dari kontrak terus bisa beli dan terus beli gitu. Wis ya, ngono wae. Alhamdulillah tahun 2000 berapa ya tuh? 2002 saya sudah katakanlah punya hasil, sudah punya mobil, sudah punya kios sendiri. Saya memberanikan untuk nikah 2002. Nikahmu tahun piro? Oh, 2002 nikah, terus alhamdulillah ternyata habis nikah itu Masya Allah rezekinya itu langsung disok nih, sok gitu, kerannya langsung dipol ke, Masya Allah. Jadi saya 2002 nikah, terus dari kontrak bisa beli, terus langsung daftar haji, alhamdulillah bersama istri pertama. Oh iya. Sama mertua waktu itu berempat. Saya nggak apa-apa jual mobil untuk berangkat haji dulu, barangkali nanti setelah berangkat haji Allah langitkan lagi omsetnya. Alhamdulillah ternyata pulang dari haji belum ada 1 bulan teman saya yang satu perjuangan ke sana, teman-teman di pasar Buah Gamping kan hajinya bareng. Dia telepon saya, Pak Torik, saya mau ngelongi kios saya. Loh, kok bisa Pak? Wong jenengan iku raja
buahnya di Jogja kok bisa jual kios. Iya, ini saya tinggal, anak saya agak macem-macem, anak narkoba harus ditebus sekarang juga. Saya cuma ingetnya Pak Torik, karena di sana di tempat Mekah Madinah itu selalu bersama-sama. Kiosnya itu di tengah, kenapa tidak ditawarkan yang sebelah-sebelah yang sangat membutuhkan, malah yang ditelepon saya. Akhirnya saya punya uang sedikit ya Pak, soalnya udah baru memberangkatkan haji bareng-bareng sama istri dan mertua gitu. Nggak apa-apa, punya duitnya berapa? Waktu itu harga kios 2008 tuh 400 juta. Saya punya uang cuma 100 juta di tabungan. Nggak apa-apa, yang 300 juta sakarmu. Nah gitu. Alhamdulillah ternyata Allah langsung balas dengan apa yang saya prioritaskan untuk berangkat haji. Allah kasih itu bonus kios 1 di Pasar Buah Gamping, dan alhamdulillah ada nilainya 400 juta dan saya bayar dengan sangat mudah sekali. Itu ternyata hadiah dari Allah, dan belum yang lain-lainnya. Ya Allah, saya terus waktu itu saya belum suka dakwah, masih ya pokoknya kalau kerja keras ya duitnya banyak gitu, belum kenal kajian-kajian gitu, apalagi kenalnya belum, ini masih jahiliyah semua, jadi saya enggak itu. Akhirnya saya terus memulai mikirkan rumah. Waktu itu malah saya belum punya rumah, masih kontrak itu, karena kalau rumah itu gampang gitu, kalau sudah kita punya sumber yang kuat, pemasukan yang gede, untuk bikin rumah itu gampang. Alhamdulillah saya waktu itu harus punya rumah mewah gitu. Saya sebelum bikin rumah mewah itu saya keliling ke Solo Baru, ke Godian Ngalor itu, mana itu kayak foto nih itu, mana model yang paling bagus itu, gaya toh, bensisan sing gaya, pokoknya kudu sing paling bagus. Ternyata saya malah ketemu kayak model bakpia 75 di Jalan Magelang itu, pemborongnya tak cari, siapa ini, ketemu orang Malang. Nah, akhirnya Mas bikinkan rumah seperti ini gitu. Terus ini pun cuma ada uang segini ya, oke. Akhirnya juga bisa, karena saya itu selalu yakin, dan sumber saya di pasar itu waktu itu juga luar biasa deras-derasnya. Saya bikin rumah waktu itu 4M tuh, dan nggak pakai uang pajak ya, pajak ya, astagfirullahaladzim. Sudah kemarin sudah kena, aku ngomong 4 miliar itu langsung Tribun langsung meliput, terus pajak datang 1 mobil, waduh, saiki serapopo wis tak pajak ya. Itu juga nggak pakai uang bank, saya hasilnya dari pasar tuh tak cendel gitu terus. Alhamdulillah tahun berapa gitu saya mulai mengenal kajian-kajian, mengenal orang-orang soleh gitu. Jadi akhirnya saya memulai, oh iya, saya kalau selalu ketemu ustadz tuh saya selalu dipoyoki, kamu tuh besok hisapnya paling lama, rumah mewah seperti itu nggak pernah digunakan untuk ngaji toh gitu. Wah, yos saiki tak nggo kajian-kajian baik gitu. Alhamdulillah sekarang sudah untuk kajian, dan sebelahnya sudah saya bangun untuk Yayasan Rumah Kasana. Alhamdulillah di situ juga ada pendidikan, sosial, dakwah, ada TK, PAUD, playgroup, dan ada penginapan gratis. Jadi nanti kalau ada teman-teman, sahabat-sahabat dari luar kota ke Jogja, tidak ada tempat ataupun hotelnya penuh, bisa di penginapan Hasanah. Fasilitasnya nggak kalah Haru bintang 5 ya Gus ya. Jos pokoknya, nanti disiapin mobil juga, mau nyupir sendiri, mau disupiri juga bisa. Karena saya sudah semangat untuk bagaimana berdakwah, untuk belajar bagaimana sukses itu bisa memberikan kemanfaat buat orang lain, dan sukses itu bagaimana saya lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya itu. Kalau sukses dan
kita jauh dari Allah itu namanya malah blunder, dia malah istilahnya rugi serugi-ruginya. Jadi ketika kita diberikan rezeki sama Allah yang berlebih itu, kita harus selalu merapat, selalu bersyukur dan selalu berbagi. Dan sekarang juga sama teman-teman juga selalu memfasilitasi teman-teman ustadz-ustadz yang ketika mau berdakwah. Walaupun saya sebenarnya saya kan nggak bisa berdakwah agama, tapi saya bisanya dakwahnya memfasilitasi itu, nemeni ya engko sing ngawal gitu, engko sing jajakne gitu ya. Gitu. Kalau ilmu-ilmu yang sekarang yang saya dapat dari teman-teman gitu, ketika saya deket-deket sama Gus Marhan, Pak Andri itu ya memang sangat-sangat membantu ataupun punya ide-ide. Jadi selain saya buah, saya juga ada bisnis pertanian melon. Di Klaten saya banyak petani-petani binaan melon saya. Jadi nanti kalau jamaah sahabat-sahabatku semuanya mau belajar nanam melon, belajar perdagangan, bisa hubungi saya. Kita langsung terjun ke lapangan, mulai dari proses penyemaian bibit, terus penanaman pertama, pengobatan, pendampingan, perawatan, sampai nanti panen dan dibawa ke pasar itu bisa. Nanti hubungi saya, nanti tak dampingi, nanti juga tak masukkan rumah makan. Rumah makan Padang ya, sing lagi sing lagi viral gitu. Jadi intinya di sini saya pengen ayo belajar bareng, kita berbagi bagaimana perjalanan atau kesuksesan itu jangan sampai kita sembunyikan, kita bagikan. Jadi kalau kita berbagi ilmu, berbagi apa saja itu karena ada niatan untuk dakwah, jangan karena nilai-nilai rupiah itu. Kalau dinilai rupiah itu yang dapatnya rupiah itu, tapi kalau dinilai ibadah untuk membantu teman-teman sesama itu insya Allah nanti Allah yang balas. Dan insya Allah saya sudah memulai walaupun itu dari kecil, makanya monggo kita mulai dari apa yang kita bisa berdakwah untuk umat, untuk sesama itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ya nanti bisa tanya jawab aja kalau saya ceritain tentang perjalanan saya bersama istri juga lama banget, kayak pokoknya bagaimana 5 tahun menunggu ditolak. Akhirnya saya orangnya agak tipe saya itu penantang, dalam arti kita harus siap. Hidup itu harus punya tantangan, jangan di zona nyaman, kita harus keluar. Bagaimana kita harus punya tantangan. Kalau pengen jadi pengusaha harus berani gagal, berani rugi, dan berani sakit hati. Jadi kita cobalah, nanti setelah kita coba gagal dan kita bangkrut ataupun kita remuk itu ada ilmu yang mungkin kita evaluasi, kita benahi. Oh ternyata saya buru-buru, ternyata kita salah niat, ternyata kita ikut-ikutan kayak tadi apa yang disampaikan guru saya itu. Jadi memang sedikitnya kita punya ilmu dulu baru kita mencoba. Tapi jangan terlalu banyak teori juga, mencoba mencoba terus belajar gitu. Itu ya guys. Nanti siapa yang bertanya kita siapin door press, banyak melon, banyak susu gara, DAC, terus gubuk Risto. Nanti juga malam ini bonus bakmi bisa. Itu untuk para panitianya. Mungkin itu nanti selanjutnya bisa tanya jawab ataupun nanti bisa japri ke nomor, bisa langsung belajar bareng sambil makan ngopi bisa. Pokoknya saya siap untuk belajar bareng-bareng, bukan saya sudah sukses tapi saya masih banyak belajar juga. Saya juga karena kedekatan Gus Mahkan sama Gus Andri yang bos-bos kuliner, akhirnya saya kesetrum
Saya alhamdulillah Senin kemarin sudah peletakan batu pertama itu di Jalan Wonosari, itu mau bikin balai kasana. Saya nggak terima kalau ini udah balai Kanoman, Mas Raden balai Bejo, ini balai apa ya? Balai Putri ya. Wah. Balai Putri. Nah, saya akan bikin balai kasana dengan nama istri saya yang pertama itu balai kasana. Brand saya itu Kasana. Mungkin itu nanti bisa kontak-kontakan, nomornya nanti aja biar ada pertanyaan dulu, nanti nomornya Mas Gus Maka, nomor saya Gus Andri bisa dicatat setelah tanya jawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah kiprah Pak Haji Thorik ini, pengusaha yang luar biasa, kaya raya. Menurut saya kaya raya. Saya itu sopirnya beliau sebenarnya. Jadi kalau ada ustadz nasional gitu, itu misalnya Ustadz Yusuf Mansur itu, kalau ke Jogja, nah beliau ini jujukannya, yang awal saya itu sopirnya gitu. Ya semuanya, maksudnya semua ustadz ada. Saya kan sopirnya jadi ngerti banget kan. Saya ada Ustadz dari Sulaiman, Peggy, ada siapa? Ya semua, hampir semua syekh itu kalau ke Jogja nginepnya tempatnya Pak Haji Thorik dan saya yang nyopiri biasanya begitu. Makanya saya ketularan rodok lumayan lah gitu. Pada dasarnya orang butuh selalu belajar, jangan pernah mengatakan tidak. Jangan pernah bilang tidak mampu, nggak sanggup, nggak kuat. Hilangkan semua kata-kata negatif dalam pikiran kita. Jika sudah terblok kalimat negatif dalam pikiran kita, maka ini akan membebani kita untuk melangkah, untuk bertindak. Pak Haji Thorik dari Solo, yang mana basisnya apa itu, Ciu Bekonang ya Pak Haji ya. Nah itu beliau ingin merubah hidupnya, beliau hijrah ke Jogja, kemudian beliau belajar, kemudian beliau dari belajar itu beliau bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan tuntas. Beliau meskipun ikut orang, beliau tetap belajar. Nah, seperti kadang-kadang kita ini dilema. Kita punya karyawan sudah mapan-mapan, posisinya lumayan, sudah belajar menguasai, terus pamit keluar berdiri sendiri. Enggak apa-apa, kita support, enggak usah khawatir. Yang penting kita sudah tahu ilmunya. Mungkin sesi tanya jawab akan dipandu oleh pihak manajemen. Dari kami bertiga, sementara kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.